سمعنا وأطعنا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Ahad. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memilih kita bersama untuk dapat datang di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan segala kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh imam kita surah Al-Muddatsir. Ulun betakun tadi langsung surah apa? Al-Muddatsir. Kalau kada salah 42 sampai 47. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ada dialog singkat penghuni neraka. Penduduk neraka berdialog tentang apa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dari orang-orang yang berdosa itu masing-masing bertanya, mungkin maaf, Maha Suci Allah Ta'ala kada bisa dicontohkan, nanggaya orang mungkin masuk penjara, langsung yang satu bertanya dengan yang lain, kamu semalam kena pasal berapa? Mungkin itu. Yang lain menjawab, aku pasal berlapis sekian, sehingga hukumannya belawas. Mereka orang yang berdosa itu saling bertanya di dalam neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Tapi jawaban itu sepakat mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami masuk neraka itu karena kami kada sholat. Kami meninggalkan sholat. Masya Allah bapak-bapak. Perintah Allah yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah sholat. Bagi mu'allaf yang baru mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak dibebani zakat, dia tidak dibebani apapun selain daripada sholat 5 waktu. Kalau dia mengucapkan malam 2 kalimat syahadat, pagi subuh sudah wajib sholat. Kalau dia bersahadat pada siang hari, maka sore hari sudah wajib sholat. Jadi sholat ini kada ada alasan untuk ditinggalkan, bahkan untuk dilambatakan, dilalayakan. Kada ada alasan sama sekali. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama diperhitungkan Allah pada hari kiamat adalah sholat. Sholat adalah amal pertama. Ibadah sholat menyebabkan rontoknya kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa dzalika misal salatil khamsi, kata Nabi. Yang kaitu sahabatku contoh sholat 5 waktu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Pada saat Nabi bertanya kepada sahabat, "Lau anna nahran ala babi ahadikum yaqtasilu kulli yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'." Jika ada sungai di depan rumahmu, orang Banjar itu biasanya sungai itu di belakang rumah lah. Benuanya panjangan, sungai di belakang rumah, alamannya ke depan. Jika ada sungai di depan rumahmu, kamu mandi 5 kali sehari di sungai itu, hal yabqa min daranihi syai', adalah lagi kotoran yang lengket di badanmu.
Nabi sebenarnya mengajaknya untuk sholat, tapi inilah teknik dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia langsung yang menjawab dari pertanyaan Nabi itu. Kalau mandinya 5 kali sehari, adakah lagi kotoran yang lengket di badan? Qalu, semua sahabat berkata, lam yabqa min darani syai'. Nabi, ya Rasul, kada ada lagi kotoran yang tertinggal di badan kami. Kada ada lagi kotorannya, dan mandi 5 kali sehari itu jarang, langka. Paling mandi 2 kali sehari, sekali sehari bisa juga musim dingin. Atau 5 hari sekali bisa juga tuh 5 hari sekali. Jadi kalau 5 kali sehari mandinya, adakah lagi kotoran? Tidak ada, wahai Rasul, kata sahabat. Itulah sholat 5 waktu, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah bil khotoya, sholat 5 waktu itu menggugurkan kesalahan yang kamu lakukan. Dosa-dosa yang kamu lakukan dari sholat ke sholat. Kita sholat pagi ini, sholat subuh, kita berharap Allah sampaikan kita kepada sholat zuhur, sholat asar, sholat berikutnya. Antara sholat dengan sholat, kita apa? Santai, kerja, kondangan hari ini. Semuanya nilainya tuh pengampunan, sampai datangnya waktu zuhur. Jadi kalau subuh kita mengerjakan jam 6, sebelum jam 6, selesai jam 6, umpamanya kita bolehkan kajian kita setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Berarti 6 jam, apapun yang kita lakukan, selama kita melakukan yang baik-baik, maka pengampunan sepanjang waktu itu. Begitu juga sholat asar, menjelang waktu subuh, menjelang waktu zuhur, menjelang waktu asar, pengampunan. Di dalam ibadah sholat itu penuh dengan pengampunan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, menurut mazhab Syafi'i, sami'allahu liman hamidah imam itu wajib. Kita menyahutnya apa? Rabbana walakal hamdu, itu sunnah. Jadi jika sami'allahu liman hamidah imam itu ucap Allahu Akbar, maka kita interupsi, bujurakan. Nah, bisa juga imam nyanyok umpama setelah ruku bangkit Allahu Akbar, tidak, langsung luruskan sami'allahu liman hamidah, karena itu ucapannya wajib. Wa faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamd. Imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum membaca rabbana walakal hamd. Kemudian ada lagi yang populer diucapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi setuju, apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Setelah kamu mengucapkan Rabbana walakal hamd, malaikat memohonkan ampun kepadamu. Malaikat memohonkan ampun, dan Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Hanya kalimat itu, Pak. Rabbana walakal hamd. Belum lagi yang ditambah 30 malaikat berlomba-lomba mencatatkan kebaikan yang melaksanakan itu. Jadi kalimat sami'allahu liman hamidah bagi imam, Rabbana walakal hamd bagi makmum, itu pengampunan. Berapa kali sehari? 17 kali. Setiap rakaat salat pasti ada ruku, pasti ada apa? Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. 17 rakaat, 17 kali. 17 kali sehari pengampunan. Manakala kita mengerjakan sholat-sholat wajib. Belum lagi kalau kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, rawatib umpamanya, dan seterusnya. Maka di sini letaknya bahwa dalam ibadah sholat itu penuh dengan pengampunan yang luar biasa. Idza ammanal imam fa'aminu faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila imam mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, maka makmum mengucapkan amin. Begitu redaksi hadisnya. Fa'aminu ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Makmum mengucapkan itu. Kadang juga perlu harus menunggu imam, karena imam mungkin aja aminnya kadang nyaring. Amin, kadang nyaring. Kita mengucapkan amin. Fa'aminu. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Jika muafakat imam dan makmum mengucapkan amin, ta'minal malaikah, maka malaikat mengucap amin waktu itu. Ini ada di setiap sholat yang bacaannya dijaharkan, Fatihahnya dijaharkan. Sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, sholat subuh 2 kali. Berarti kalimat amin yang dikumandangkan bersama berapa kali sehari? 6 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Ta'ala mengampuni dosa yang terdahulu bagi makmum yang mengucapkan amin. Berapa kalimat, Pak? Kata-kata yang kita tidak kadang-kadang hafalnya, seberataan hafal. Malah kadang-kadang kalimat ini jadi bahan lelucon. Bakokuri akan mengucapkan amin. Biasanya bulan puasa, Bang, itulah rasa kehimungan datangnya sholat tarawih berjamaah. Aminnya amin, amin. Sebenarnya tidak, ucapkan amin dan jangan loyo, jangan lemas, karena itu permohonan doa dikabulkan, doa dikabulkan. Jadi sholat penuh dengan pengampunan. Belum lagi pada saat duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Belum lagi dengan doa-doa yang lain, sampai doa penutup pada saat tasyahud. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah pentingnya salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. 6 kriteria, 6 kepribadian manusia yang akan Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Siapa mereka? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Justru orang yang sholatnya khusyuk itu ranking pertama untuk mendapatkan surga Firdaus. Ranking pertama. Maka Nabi sangat khawatir kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kadang mampu khusyuk dalam sholatnya. Memang kita sebagai manusia, kita memaklumi banyak di antara rakaat-rakaat yang kita jalin dalam sholat kita jalani tidak khusyuk hati kita. Takbirnya di Masjid Ad-Dinul Amin, kadang-kadang salamnya bisa digambut sana, hati kita. Dan itu kadang dinyatakan batal karena suara hati kan bisa mengontrol. Kecuali jika disuarakan dengan suara mulut, berarti menambahi bacaan di dalam sholat, melanggar satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Apa yang kita lihat? Mulai niat Nabi, gerak Nabi, bacaan Nabi, persis itu yang kita fotokopi dalam sholat kita. Apa yang Nabi baca, itu yang kita baca. Gerak Nabi kayak apa, itu yang kita praktekkan dalam ibadah sholat. Maka dari rukun sholat, yang jumlahnya berapa itu rukun sholat? 17 kah, 13 kah, ingat lagi nah? 13 rukun sholat. Dari 13 rukun sholat, itu praktek yang dilakukan Nabi senantiasa di antara satu rukun, bisa dengan 2 cara dan 3 cara dan seterusnya. Mengangkat takbir aja yang paling masyhur berapa? 2 kali, 2 cara. Nabi mensejajarkan tangan dengan 2 bahu, mensejajarkan tangan dengan 2 telinga. Itu hadis yang masyhur dan sahih. Artinya, yang manapun yang kita pilih, sudah termasuk. Angkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian, sejajar dengan 2 telinga, Allahu Akbar. Dan kita kadang menemukan takbir orang nata ini. Umpamanya, belum rasa itu lain takbir. Orang yang ditodong, kemudian mengangkat tangan. Atau takbirnya pelit benar, kadang mau mengangkat tangan, Allahu Akbar. Di sini aja nah, Allahu Akbar. Angkat, hadapkan 2 telapak tangan kita ke arah kiblat. Tidak sedikit kekeliruan dalam takbir saja. Takbirnya kayak ini, Allahu Akbar. Inilah yang takbir ini. Takbir seperti itu. Dan seperti itu nanti takbir sunnah. Takbir sunnah saat setelah sami Allahu liman hamidah, tangan diangkat. Kemudian
Setelah rakaat yang berikutnya, Allahu Akbar, tangan diangkat. Tangan diangkat. Jemaah sekalian, membicarakan tentang sholat khusyuk ini panjang sekali pembicaraannya. Kenapa? Karena nilainya luar biasa dan kita harus berusaha. Ibadah sholat kita khusyuk minimal di waktu kita mengangkat takbir, kita betul-betul dalam kondisi sholat. Khusyuk itu dalam akidah namanya ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dalam akidahnya pasti kada dapat khusyuk dalam sholatnya. Dan ikhlas itu dalam akidah ialah tauhid. Jadi orang yang bertauhid pasti ikhlas, dan ikhlas pasti khusyuk. Ini tiga macam yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga-tiganya menyangkut tentang keyakinan. Kemana kita harus mempersembahkan ibadah sholat kita. Nah itu. Di samping itu banyak juga Pak gerakan-gerakan yang suka mengurangi kekhusyuan. Maka ulun tadi melihat imam kita memakai mic gantung tuh. Oh ini aman Pak. Kalau mic gantung berarti imamnya kada perlu mereng-mereng. Ini ada mic di samping, di sini imamnya berdiri. Nah, seharusnya berdiri kepala dan apapun menghadap kiblat. Tapi karena mic-nya dihiga, maka imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kehilangan kekhusyuan. Kehilangan kekhusyuan. Ulun sampaikan ini karena banyak kita temukan. Nah, karena mic-nya di sini. Mau hanya ke sini. Kalau hadap kiblat. Atau pada saat mic di depan. Mic di depan. Imamnya mengutamakan suaranya harus lewat mic dan terdengar umpamanya. Pada saat giliran ruku, maka imamnya bergeser. Allahu Akbar. Itu gerak dan kada perlu. Gerak ke perlu. Posisikan aja mic itu, insya Allah tertangkap suara kita. Jadi kada perlu kita yang sibuk. Kada perlu kita yang sibuk. Ini akan menghilangkan kekhusyuan kita. Akan menghilangkan kekhusyuan. Ulun lihat tadi, imam kita persis mic digantung di leher, dan ini kada ada masalah. Kada ada harus bermiring-miring, kada ada harus bergeser-geser. Kada harus bergeser-geser. Jadi, utamakan apa yang disenangi oleh Allah, bukan mengutamakan apa yang membuat manusia itu senang. Apalagi menyangkut tentang apa? Tentang ibadah. Pada saat seorang tua datang kepada Nabi Muhammad SAW, Alimni wa aujiz. Ya Rasul, ajari aku sesuatu dan jangan sulit-sulit. Ajari jangan sulit-sulit. Kan paham? Bila nang bapandar kain ini orang tua. Karena biasanya hafalannya kada tapi kuat. Ya Rasul, ajari bang sesuatu tapi jangan sulit-sulit ngajarinya. Padahal bang doa jangan panjang-panjang. Karena biasanya nang panjang kada hafal, nang handap kada ingat. Iyalah itu. Otak kita sudah tua. Ajari sesuatu. Alimni, ausini dalam kalimat yang lain. Dan jangan panjang-panjang. Apa yang Nabi katakan kepada laki-laki itu pertama kali? Iza kumta fi salati fasalli salatan muwaddi'in. Jika engkau mengerjakan sholat, maka anggap sholat itu sebagai sholat perpisahan. Sholat perpisahan. Artinya apa? Kada ada lagi setelah itu sholat, kecuali disolatkan. Itu arti perpisahan. Jika engkau mengerjakan sholat, anggaplah ibadah sholat itu sebagai sholat perpisahan. Bayangkan Pak, jika diberi pemberitahuan, jika diberitahu, dan kita menyaksikan kadang-kadang, kita menyaksikan orang-orang yang divonis mati, yang harus ditembak dengan algojo penembak. Pada saat dia tahu beberapa jam lagi dia akan mati, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia ibadah dengan benar. Dia ibadah dengan benar. Ada seseorang yang disuguhkan makanan, silakan kamu makan, ini makanan kamu yang terakhir. Dia gemetar sekali memegang makanan itu. Karena apa? Imbah itunya kada makan lagi. Wasalli salatan muwaddi'. Salatlah kamu supaya khusyuk itu seperti salat perpisahan. Imbah salatmu itu kada ada lagi salat kecuali kamu disolatkan. Artinya apa? Khusyuan itu hati Bapak-bapak. Khusyuan itu ada di dalam jiwa kita. Pada saat kita dituntut khusyuk, hati kita
yang berbicara, hati kita yang menanamkan dalam jiwa kita keikhlasan dan khusyuan di dalam salat itu. Kadang-kadang kita gelisah di dalam salat. Kita Pak maklum bahwa memang ada syaitan yang khusus operasionalnya dalam salat. Syaitan itu namanya Hanzab. Jadi jangan hendak menamai cucu tuh Hanzab, itu nama syaitan. Hanzab ini operasionalnya khusus menggagalkan orang sholat. Jika tidak mampu menggagalkan, menghilangkan kehusuan, keikhlasan dalam sholat. Menghilangkan kehusuan, keikhlasan. Apa yang kita alami bersama, sebelum takbir, di antara muka kita ini kan ada gatalnya Pak. Sebelum takbir tuh nah. Tapi bila sudah mulai takbir, Allahu Akbar, semuaan penjuru gatal. Gatal. Syaitan layani garuk tuh nah, kasih nah mulai menggaruk. Nah, tuntung menggaruk ini, sebelah sini pulang gatalnya. Tangan yang lainnya. Akhirnya apa? Di atas kepala gatal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kehilangan kehusuan, diganggu, muntung ghairil maghdub, tapi tangan menggaruk. Tapi kada jua apa nang kayak kita bahari karena kita kekurangan ilmu apa dalam sholat, maka pada saat kopiah gugur kada wani mau ambil kita. Kopiah ini nang dipakai itu kopiah kuitan jadi longgar Pak. Di waktu ruku itu kopiahnya gugur. Ya mau diambil atau kada kan ada masalah. Cuman karena kekurangan ilmu maka mengambilnya ke ini. Sama aja geraknya tuh sama. Itu bahari karena kekurangan pelajaran. Kalau masbuk, Bapak ingatlah, kalau masbuk kita masuk ke masjid, kemudian kita masbuk. Judulnya apa? Yang penting imam salam bersama imam. Masbuknya. Kadang-kadang urusan tambah serakaat, tambah 2 rakaat itu kan ada bahari itu. Orang sudah dapat 2 rakaat sholat zuhur, kita masuk. Allahu Akbar. Pucang kirap kita balap imam tunang. Yang penting imam salam kita salam. Kan ini kesalahan dalam kepiat sholat. Bukan seperti itu kita masbuk. Kita datang ke tempat orang sholat. Ikuti imam waktu sedang apa. Imam sedang ruku, kita ruku. Apabila sempat ruku bersama imam, maka dihitung kata Nabi Muhammad SAW 1 rakaat. Dihitung satu rakaat. Abu Bakrah radhiyallahu an berkata pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, saya datang pada saat Rasul sudah memimpin sholat. Saya masuk dari pintu dan Nabi sedang ruku. Kalau saya teruskan jalan ke depan, maka Nabi kena ruku lagi. Nabi sudah balik. Maka di dekat pintu saya ruku, ya Rasul. Saya ruku. Kemudian saya ruku di tempat pintu, saya sujud. Setelah sujud berdiri, baru jalan kaki lagi menemui saf yang di depan. Jadi supaya jangan ketinggalan ruku. Yang diterima rukunya itu dah 1 rakaat, ruku bersama imam. Amun kita ruku, imam sudah bangkit, itu bukan ruku bersama imam. Ruku yang dipaksakan berarti harus menambah 1 rakaat. Jadi laporan seorang sahabat ini masuk dari pintu, Nabi sedang ruku, maka rukunya di sana. Ruku di sana. Karena kalau jalan, kada sempat. Nabi tertawa mendengar ceritanya itu. Sahajakah Rasul salatul sah kata Nabi. Tapi untuk kamu hai Abu Bakrah. Untuk orang lain tidak. Coba makawain dibolehkan. Dihiga lawang kerukuan nang talambat-talambat. Iya kah? Oh kita kada boleh lagi kayak itu. Itu khusus untuk rukhsah, untuk keringanan salah seorang sahabat yang waktu itu kada mengerti. Jadi kaifiat sholat ini sangat penting Bapak-Bapak. Kayak apa kita menjadi makmum yang terlambat. Kayak apa kita datang ke masjid orang udah selesai semua. Biar kita dapat pahala berjamaah. Itu diajarkan. Diajarkan. Kalau kita datang orang udah selesai. Kadang-kadang kita kada purun menggawil orang lain. Pak, yuk bantu ya ulun nak sholat berjamaah. Menang digawilnya mengerti. Alhamdulillah. Ayo ya sedih. Kita jadi imam dan Sidin jadi makmum. Padahal Sidin sudah sholat sudah sholat. Bolehkah? Boleh. Bahkan ini dapat 2 pahala. Sholat pertama dan sholat kedua. Bukan berarti sholat pertamanya batal, tidak. Tapi tambahan sholat kedua. Karena membantu saudaranya untuk bisa sholat. Nah, jadi ada peluang-peluang sholat berjamaah. Tinggal nang diajak nih mengerti atau kada.
Lamun yang diajak kada mengerti, bakal karasan dilawannya. Aku sudah sholat, kenapa kau dipaksa? Membantu ya, karenanya kada mengerti. Nah, padahal dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam sholat ini bapak-bapak, betul-betul melambangkan apa? Yang menjadi imam itu tidak penguasa tunggal. Apabila dia salah maksudnya, maka harus diinterupsi. Yang menjadi imam tuh kada samenang wena salah terus, tidak, interupsi. Apa interupsinya? Subhanallah, ucapakan. Biasanya itu yang pernah kami temui beberapa hari, jamaah yang mengikuti di sebuah kajian, imam kada ingat 5 rakaat sholat isanya, 5 rakaat sholat isya. Makmum sudah kiri kanan, subhanallah, imam kebingungan, di mana salahnya nih? Sehingga rakaat kelima ini lawas badannya, mikirnya kan salahnya mungkinlah. Rakaat kelima kami sudah berdiri mempati imam, mikirkannya apa salahnya nih? Akhirnya kada ketemu juga, Maka imam tuh ketemu, seharusnya sebelum salam itu imam sujud sahwi. Maka makmum mengikuti sujud sahwi. Tapi karena imam pada posisi keyakinannya kada ada yang salah, enjoy aja. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana posisi makmum? Makmum jangan sujud sahwi berdahulu pada imam. Kalau imam kada sujud sahwi, waktu imam assalamualaikum, lalu makmum sujud sahwi, bukan tidak sah sholatnya makmum, tapi putus nilai berjamaahnya karena dia melakukan sesuatu yang kada dilakukan oleh imam. Jadi imam ini memang wajib diikuti siapapun imamnya, anak kita, cucu kita, tukang kebun kita, tapi suaranya bagus, bacaannya fasih, dia boleh menjadi imam. Nah, nang boleh dua macam. Pertama, setelah imam lupa dan kada menemukan kelupaannya apa sehingga imam tidak sujud sahwi, maka imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini pendapat yang masyhur. Maka makmum waktu itu sudah putus hubungan dengan imam. Makmum yang merasa ada kelebihan dalam sholat, cepat makmum sujud sahwi. Persis yang dipraktekkan kemarin tuh. Allahu Akbar. Makmum sujud sahwi sebarisan. Imam berpaling. Kayak biasa kan, masalah berpaling. Imam berpaling melihat orang sujud sahwiat, lalu sujud sahwi juga imam di muka. Ini membuktikan bahwa imam itu bujur kada ingat. Apa kesalahannya jari imamnya? Maka sujud sahwi sebarisan, berbalik lagi imam sujud sahwi. Benar ini adanya. Ini yang paling masyhur. Yang kedua, makmum tuh boleh bertahan. Makmum yakin 4 rakaat sudah, kemudian tasyahud akhir, tapi imam berdiri rakaat kelima, makmum bertahan. Tapi ini sangat sedikit pendapat yang mendukungnya. Bertahan dalam posisi seperti tasyahud akhir, duduknya apa? Tawarruk, tawarruk. Biar aja imam dulu jalannya. Nah, kemudian imam berbulik setelah sarakaat selesai, imam tasyahud. Maka makmum yang bertahan tadi boleh salamnya bersama imam dan sholat berjamaahnya tidak putus. Asal jangan mendahului. Nang mendahului itu yang kada boleh. Jangan pun itu. Ama yahsya'ahadukum awla yahsya'ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay ja'ala suratahu surata himarin wa ja'ala ra'sahu ra'sa himarin. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apakah kalian tidak takut, kata Nabi Muhammad SAW, tidak takutkah kalian pada saat kalian mendahului imam? Hampir tiap rakaat, tiap rukun mendahului imam. Ini yang Nabi contohkan hanya satu. Apakah kalian tidak takut pada saat kalian mengangkat kepala mendahului imam? Biasanya mengangkat kepala ini dari sujud ke berdiri. Imamnya lambat. Maka syukur alhamdulillah. Wah, ini kita memilih imam-imam muda nang agresif, bacaannya fasih, tapi perlu dibenahi tentang kaifiat sholat yang benar. Ya, ada juga nang bacaannya fasih, rukun sholatnya belum belajar bujur-bujur, itu perlu. Bacaan fasih dan kaifiat sholat belajar dengan benar. Karena apa? Yang Anda lakukan, wahai imam,
menanggung sekian banyak orang yang ada di belakang. Menanggung sekian banyak orang yang ada di belakang kita. Nah, orang bahari itu Pak lah, karena ulunnya 65-an umur lebih, jadi orang bahari juga, orang bahari itu sungkan nih nah, kada nyaman ma imamnya mensidin masih ada. Padahal nang ditunjuk imam tetapnya saling tuhaan sudah sidin. Nang ngaran gerak tuha, ben mengerti. Hari ini aja sekian puluh tahun ulun melaksanakan sholat itu dengan sujud tuh lutut biasanya. Saja dan Nabi SAW paliyado rukbatai qobladai. Nabi sujud mendahulukan dua lutut, kemudian dua tangan. Ulun melaksanakan itu 5 tahun terakhir ini kada kawa lagi ulun melaksanakan itu karena lutut bermasalah. Lari ke hadis yang satu. Hadis yang satu paliyado yadaihi qobla rukbatai. Ini hadis yang satu sama sahihnya. Dahulukan dua tanganmu, kemudian dua lututmu. Nih nang ulun kelaksanakan wah ini Allahu Akbar. Itu kin karekotan kot lintutnya. Nah. Mbak Arya sedikit, itu benar. Jadi kadang-kadang perlu kita, kenapa tangan berdahulu, kenapa badis berdahulu? Kedua-duanya sahih. Nah, yang masuk tulun tadi, apabila imam itu terlalu tuha, inya naiknya nang uyo. Setelah sujud, maka imam berdiri. Imam mulai mengucapkan takbir intiqal sepanjang geraknya naik. Allahu Akbar. Oh, aja makmum aku berdulu aja sudah. Iya berdiri juga kan? Iya berdiri juga. Jadi maaf, nang tuha-tuha tuh menkawa jangan tapi ditunjuk kecuali kan ada lagi. Iya. Sebenarnya takbir intikal itu kan bisa mengikuti gerak. Takbir intikal paham lah. Takbir penghubung antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Itu boleh takbir intikal tuh dilaksanakan setelah separuh berdiri kemudian Allahu Akbar. Boleh takbir intikal tuh diucapkan mulai dari awal. Tapi amun anak-anak muda yang kayak imam kita subuh ini kan gerakannya gesetna. Jadi boleh Allahu Akbar supaya kita ketahui takbir itu hanya 2 harakat. Di atas huruf lam yang kedua ada garis panjang yang menandakan 1 alif dan 1 alif itu 2 harakat. Tapi kalau diikuti dengan gerakan kepanjangan gerakannya, ya makmum ya sudah ya berdiri juga aku berdahulu ujar makmum. Padahal makmum ini diancam. Apa diancamnya? Ama yahsha ahadukum aw la yahsha ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam ayaj'ala suratahu surata himarin wa yaj'ala ra'sahu ra'sa himarin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kada takutan kah hikam para makmum pada saat gerakanmu mendahului imam, berdiri mendahului imam, Allah akan jadikan mukamu seperti muka keledai, kepalamu seperti kepala keledai. Tahu lah papian keledai tak? Keledai itu nang diolah tempe itu kedelai lain. Tapi huruf kadang-kadang menyambat. Keledai itu muhanya nang kayak kuda. Karena perkawinan antara kuda dan bagol, maka lahir keledai. Amun itik di kampung kami itu surati lawan itik biasa, maka lahir kisar. Keledai itu kisar. Bagol dan kuda perkawinan jenisnya sama, tapi bentuk awaknya lebih kecil. Dirubah mukanya menjadi keledai, tapi di hari kiamat. Bayangkan jika langsung berubah, nang mendahului imam langsung berubah. Karena ketangkapan keledai banyak banget, Pak. Karena kada sabarnya makmum. Tapi kada kawa disalahkan makmum 100%, yaitu imam kurang bukan menguasai bacaan, situasi dan kondisi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mempercepat bacaannya, mempercepat sholatnya. Pada saat Nabi mendengar tangisan bayi, Nabi takut akan terjadi fitnah kepada ibunya. Banyak fitnahnya tuh. Anaknya jingkar menangis, mulai takbir. Fitnahnya bisa, nang di sebelah. Cuma anak tuh kada usah dibawa. Itu. Atau nang kedua, nang lain kada nang menagurnya, tapi ibunya kada tahan emosi. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, nah
biru batis anak, Pak. Habis pahala sholatnya gara-gara itu. Maka Nabi membolehkan, dan Nabi pernah menggendong Umamah, cucu Nabi, di waktu sholat. Digendong oleh Nabi, boleh aja lah sholat bayi puan, kada maksud bayi puan kada, gendong sholat, di waktu ruku dan sujud, lepaskan. Kemudian gendong lagi. Itu tidak membatalkan sholat kita, daripada kita dendam salam anak digigit sampai biru, habis pahala sholat kita. Atau terjadinya fitnah kepada orang-orang yang di samping, akhirnya dibulinya, aku terganggu lalu lon anak sidin itu. Nah itu kan itu terjadi. Maka ini sikap Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar tangisan bayi, maka Nabi mempercepat ayat nang panjang dipendekkan. Biar apa? Biar tidak terjadi kegelisahan kepada ibunya. Hadis ini bukan larangan untuk membawa anak ke masjid, bukan. Selama kita mampu mengontrol, kenalkan anak kita dengan masjid. Kenalkan anak kita. Kalau azan seperti itu, azan subuh. Ada as-salatu khairum minan naum. Kalau azan seperti ini, azan isya. Jangan anak kita sudah sekian umurnya, kada tahu azan subuh nang kayak apa, azan isya kayak apa. Karena apa? Hari-hari tamasanya, menghiburnya dibawa ke pantai, dibawa ke mana-mana. Hiburan anak bawa ke masjid. Dia bercengkerama, tapi dikontrol. Mengontrolnya tuh bagus. Jangan dikumpulkan. Dikumpulkan, berucaunya. Berucau, bagus. Di sini, abahnya, sini anaknya, abahnya anaknya pulang. Tapi positif, Pak. Membawa anak mengenalkan dengan masjid dan beribadah itu adalah sangat positif. Kesimpulan kita yang ulun ingin sampaikan kepada kita, Allah menuntut kita untuk khusyuk dalam ibadah sholat. Khusyukan itu sesuatu yang amat berat kita dapatkan karena gangguan itu ada. Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang sholat kita mengangkat pandangan ke atas, dan bahkan Nabi la tahtifanna absarahum, orang yang selalu mengangkat pandangan ke atas dalam sholat, tidak takutkah kalian Allah akan copot penglihatanmu? Allah akan cabut matamu, Allah akan butakan kamu. Nauzubillah min dzalik. Artinya larangan keras. Apabila sholat itu jangan ke atas matanya. Nabi Muhammad SAW melarang sholat di makbaroh. Lagi-lagi untuk kehusyuan. Memandang ke atas kada boleh, supaya sholatnya bisa khusyuk. Sholat di kuburan kada boleh, apalagi kuburan kita. Maaflah, kuburan kita. Amun di kuburan baki kada dengarannya apa-apa. Kuburan kita, sholat di tengah kuburan, ada orang baca ngaran tuh tanggal lahir sekian, artinya kehilangan kehusyuan. La sholata li hadrati ta'am bisul abasan. Jangan kamu sholat apabila makanan sudah disiapkan. Dan jangan kamu sholat apabila kamu ingin kencing, ingin BAB. Kencingkan dahulu, BAB-kan dahulu. Jangan dalam sholat maharit kencing atau BAB. Hendak benar atau kentut. Namun kentut itu kawa-kawa diatasinya apa? Apabila sudah sampai tasyahud, imamnya kada salam-salam, boleh salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Takutnya kawan dihiga, kenapa tadi salam dahulu? Hendak melepasnya, hendak bontot, kan batal. Itu dibenarkan. Nah, jadi khusyuan dalam sholat adalah ruhnya sholat kita, keutamaan kita dalam ibadah sholat. Dan Allah menjanjikan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu yang akan dapat warisan dari Allah Ta'ala. Apa warisannya? Surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Ada tanggung-tanggung, Pak. Luar biasa. Orang yang sholat khusyuk dijanjikan dengan indahnya surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menenteramkan hati kita, jiwa kita untuk selalu khusyuk dalam segala ibadah, terutama ibadah sholat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.